Belum kenal Allah, belum kenal Rasul, belum paham Islam. Pas mau tobat, kenal sama orang yang suka berzikir, menenangkan jiwa di tengah malam. Bahasanya tafakur. Ya, digiring untuk bertafakur. Ya, suruh zikir, ingat Allah, ingat ini, ingat itu ya, ingat dosa. Sampai dia menangis. Ya Allah, Ustaz, betul Ustaz, ternyata ketika kita sempatkan diri di malam hari merenung, mengingat dosa dan lain-lain, betul-betul ya, jiwa ini menjadi tenang. Ini kalau dibiarin lama-lama jadi sufi. Karena dia mendapatkan ketenangan bukan dari sholat. Dari merem-merem gitu di malam hari. Pak Ustadz Bawasir, katanya kelompok ente itu kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Le ini Al-Quran dan Sunnah. Kelewatan tak ente itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin ashrafil mursalin. Wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Kaum muslimin, seluruh warga Nahdliyin dan sahabat-sahabat Aswaja dimanapun berada. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan rahmatnya, taufiknya, hidayahnya, maghfirahnya, memberikan kelancaran rezeki, kesehatan pada kita semua, menjadikan kita orang-orang yang beruntung di dunia ini, lebih-lebih di akhirat nanti, dan menjadikan anak cucu kita dijauhkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dari paham-paham menyimpang. Amin, Allahumma amin. Kali ini saya akan mengomentari potongan ceramah dari Pak Ustadz Subhan Bawazir, di mana beliau menjelaskan mengolok-olok orang yang zikir. Katanya ini nanti kalau dibiarkan lama-lama akan terjebak ke tarekah sufi. Padahal ya, orang-orang Wahabi itu kan hanya tahu namanya saja, sufi, sufi, tasawuf, tasawuf itu dilarang, tasawuf begini, begini bisa menyebabkan begini. Padahal tasawuf ini atau sufi ini di kalangan mereka, ulama-ulama mereka itu justru sendiri mengajarkan tentang tasawuf ini. Cuman namanya dirubah menjadi tazkiyatun nafsi, tazkiyatun nufus. Sama artinya itu Mas Bro. Jadi mengambil dasar dari ihsan, iman, Islam, ihsan. Dari ihsan inilah dikembangkan menjadi tasawuf oleh para ulama. Atau dari kalangan Anda dikenal dengan namanya tazkiyatun nafsi atau tazkiyatun nufus. Oke, beginilah. Subhan Bawasir tadi menjelaskan jika orang itu mencari ketenangan dari selain sholat, maka lama-kelamaan orang ini akan terjebak dalam tarikat sufi. Menurut pemahaman mereka, sufi ini adalah sesat. Pak Subhan, ente dan kelompok ente, jargonnya selama ini kan kembali ke Al-Quran dan Sunnah. Lu gimana sih ente? Padahal Al-Quran sudah menjelaskan. Ente kelewatan tah kembalinya. Alamatnya di sini ente kelebihan, kejauhan ke sana kembalinya ke Al-Quran dan Sunnah. Maka lewat gak ketemu. Nyasar berarti ente itu. Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran menjelaskan ya. Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ingat, ini ada tambih, Pak. Tambih ini termasuk dari adat-adat tauhid. Ala, ingatlah bidzikrillahi, dengan zikir terhadap Allah tatma'innu, akan menjadi tenang al-qulubu, hati-hati ini Pak. Ente mengolok-olok orang berzikir, padahal Allah Subhanahu wa taala sendiri menjelaskan di dalam Al-Qur'an bahwa dengan zikir terhadap Allah Subhanahu wa taala ini akan menyebabkan hati ini menjadi tenang, Pak. Bukan sesat. Ente itu yang kocar-kacir kembalinya ke Al-Quran dan Sunnah. Salah alamat ente kembalinya. Al-Quran. Kadang-kadang ente ini. Oke, sekarang kita baca tafsir Ibnu Katsir. Ibnu Katsir ini adalah murid dari Ibnu Taimiyah. Bagaimana ketika Ibnu Katsir menjelaskan ayat tersebut? Ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bagaimana penjelasannya? Ini penjelasan tafsir Ibnu Katsir. Kita buka tafsir Al-Quran yang dikarang oleh Ibnu Katsir, murid Ibnu Taimiyah, di juz yang kelima. Tepatnya berada di halaman 286.
Di situ dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala, alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah, ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Alladzina amanu. Ini sifatnya orang-orang yang beriman ya. Alladzina amanu. Orang-orang yang beriman. Wa tatma'innu qulubuhum, dan hati mereka menjadi tenang bidzikrillahi, dengan berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ingat Pak, ini Allah menjelaskan sifatnya orang-orang yang beriman, mereka hatinya akan tenang ketika bidzikrillahi, dengan berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di belakang diberi tambih peringatan, ala, ingatlah Pak Subhan Bawasir dan semua orang-orang Wahabi dan seluruh umat Muhammad, bidzikrillahi, dengan berzikir terhadap Allah Subhanahu wa taala, tatmainnul qulub, maka hati ini akan menjadi tenang. Ini Al-Qur'an Pak yang menjelaskan, bukan kami ya. Pak Subhan Bawasir yang kembali ke Al-Qur'an, cuman kembalinya salah. Nggak ketemu. Ibarat kita kembali ke rumah tapi nyasar Pak, karena tidak mengikuti rambu-rambu yang telah digariskan oleh ulama-ulama ini sebagai pewaris para nabi. Karena menafsiri Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan otak kalian sendiri sehingga nyasar. Nah, bagaimana menurut Ibnu Katsir tafsirannya ayat tersebut? Alladzina amanu wa tatma'innu quluhum bidzikrillah, ala bidzikrillah tatma'innul qulub. Bagaimana? Ai, maksudnya wa min sifatihim, wa min sifatihim, termasuk sifatnya orang alladzina amanu ini, orang-orang yang beriman ini Pak Subhan Bawasir, adalah tatma'innu, tenang, kulubuhum, hatinya, bidzikrillahi, sebab zikir terhadap Allah. Ingat Pak Subhan, orang yang beriman hatinya akan tenang bidzikrillah, bukan diolok-olok oleh ente seperti ente itu Pak Subhan Bawasir ya. Dan bukan hanya sholat Pak yang bisa menyebabkan tenang. Ini Allah Subhanahu wa taala yang menjelaskan, bukan saya. Gimana sih ente kadang-kadang ini orang-orang Wahabi, ustadz-ustadz Wahabi, katanya jargonnya kembali ke Al-Qur'an, Al-Qur'annya kelewatan.